Nizar, tadi katanya akan dibentuk panja dan akan menginvestigasi. Apakah ini hasilnya optimis bisa diterapkan di mudik tahun depan, Pak? Ya pastinya, karena nanti akan kita buat rekomendasi. Seperti yang dikatakan dari istri Pak Afif tadi, kenapa tidak dibuka kontraflow atau pengalihan arus? Karena di simpang yang kirinya, mestinya dari arah Jakarta Brebesnya itu macet, dari Brebes Jakartanya kan tidak macet. Ini ada tugas dari Korlantas sesuai dengan Undang-Undang 42 tahun 2002. Ini tugas dari kepolisian. Semestinya kepolisian hadir di situ, mengatur lalu lintas di situ, mengalihkan arus atau juga arus yang tidak boleh dilewati dia bisa dilewati karena ada kemacetan. Nah, masalahnya di situ Pak, tadi petugasnya banyak yang tidak ada, banyak yang tidak standby. Dari 12 jam, 13 jam hanya ketemu 2 polisi saja Pak. Iya, ini yang jadi masalah karena waktu rapat sebelum 15 hari sebelum Lebaran mereka menyampaikan kesiapan di jalur-jalur khususnya kepadatan. Karena ini kan sudah menjadi tradisi mudik itu di Jawa yang paling fenomenal adalah lewat jalur darat, bukan jalur lewat udara atau juga lewat laut, tapi ya, jalur darat, khususnya dari Jakarta, dari DKI, Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Semestinya ini tugas dari Korlantas untuk merekayasa, mengalihkan alur, dan lain sebagainya. Ini merupakan masukan baru, nanti akan saya sampaikan, cerita dari Pak Sigit ini merupakan data baru, dan nanti rekomendasi yang dihasilkan oleh panja yang dibentuk oleh Komisi 5, harus ditaati dan dilaksanakan oleh pemerintah sehingga tidak mengantisipasi untuk Lebaran tahun 2017. Baik Pak Nizar, tadi sempat disebutkan bahwa kalau tolnya belum jadi mendingan nggak usah dipakai dulu gitu kan sampai Semarang baru jadi. Apa gimana? Jangan dipaksakan. Itu benar. Mestinya tol itu sampai ke Semarang. Betul. Bukan hanya di Jawa Tengah saja, di Jawa Timur, exit Mojokerto, exit di Kertosono, itu juga jalurnya dan infrastrukturnya adalah sempit gitu loh. Itu adalah membuat kemacetan baru. Makanya ini kan koordinasi sangat penting, koordinasi menjadi sebuah barang yang mahal antara Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, dan Korlantas. Semestinya ini Menko Polhukam, saya dengar 1 bulan yang lalu mereka membuat aplikasi untuk mengurai kemacetan yang berpusat di Brebes ini. Tapi kenapa aplikasi ini nggak berjalan? Ini yang kita juga pertanyakan. Karena rapat di Menko Polhukam yang dihadiri oleh Kementerian Perhubungan, Kementerian PU beserta stakeholder yang ada, ini akan ada aplikasi khusus di Brebes, tapi apa yang terjadi, semua ketakutan macet itu berpusat di tol Brebes Exit itu. Baik, Pak Asik, lebih penting mana? Aplikasi atau kehadiran petugas di sana? Kalau tanya penting mana, tentu ada pilihan ya. Jadi lebih penting ada petugas sebenarnya. Jadi saya pikir masih bisa, kemarin itu diatur ya. Sejak kalau pengalaman tahun-tahun sebelumnya kan seperti contohnya kita sudah nggak bisa lewat Pantura ya, kita langsung diarahkan ke selatan, itu salah satunya. Nah, di pintu-pintu keluar tol seperti Kanci itu kan kita sejak awal harusnya bisa didistribusi ke arah sana ya, Kanci berapa persen, Pejagan berapa persen, Brebes Barat bahkan yang saya lewatin sangat kosong, lenggang, hanya kami berdua saja pada saat kami keluar. Dan sampai ke Brebes Timur harusnya itu bisa teralokasi semua, jadi tidak numpuk di tol Pejagan. Kalau macetnya di jalan arteri, saya pikir kanan kiri banyak warga ya yang bisa kita minta tolong kalau ada apa-apa. Tapi kalau udah di tol seperti yang kayak kemarin itu udah nggak bisa apa-apa kita. Mungkin terakhir saya ke Pak Nizar. Pak Nizar, melihat situasi yang tidak terduga di tahun ini, apakah kemudian merasa perlu ada permintaan maaf dari pemerintah begitu Pak? Iya, itu wajib. Makanya saya sampaikan kemarin sejak kasus 12 dan menjadi 17 orang meninggal itu, memohon dengan hormat kepada pemerintah agar menyampaikan minta maaf. Jangan memberikan pernyataan-pernyataan yang kontraproduktif. Seperti Kementerian Perhubungan membanding-bandingkan orang yang berpuasa 12 jam itu kuat dan lain sebagainya. Mestinya semua pemerintah kemarin saya dengar Mendagri mewakili kepala daerah mohon maaf kepada masyarakat. Tinggal Kementerian Perhubungan, Kementerian Perhubungan bersama dengan Korlantas menyampaikan permohonan maaf. Baik, terima kasih Pak Nizar Zahro sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pekan. Semoga nanti pas balik lancar ya Pak ya. Iya. Baik, terima kasih Pak. Pak Asik, ini Faiz Zahro, selamat pagi Pak Nizar. Baik, Pak Nizar, ya, Pak Nizar di Surabaya nih. Pak Nizar mudik juga ya Pak ya? Iya Mas, mudik kita. Nah, sepanjang mudik gimana Pak? Apa evaluasi Anda Pak? Evaluasinya sama yang disampaikan oleh Pak Nur Afikin. Pastinya ini kan harus ada kesiapan dari pemerintah.
bahwa pemerintah ini H-7 sebelum Hari Raya dan H+7 setelah Hari Raya itu memang harus menyiapkan semuanya. Artinya di sini kan ada 3 tupoksi. Untuk sarana transportasi itu adalah tugas dari Kementerian Perhubungan. Untuk jalan non tol dan tol itu adalah tugas Kementerian PUPera. Dan untuk rekayasa lalu lintas itu tugas dari Korlantas. Dari beberapa kejadian yang kita lihat H-7 sebelum Hari Raya, pada tanggal 29 sampai tanggal 6, ini sungguh dugaan. Karena prediksi dari kita, dari laporan 15 hari sebelum mudik Lebaran, itu disampaikan oleh Kementerian Perhubungan, disampaikan juga oleh Kementerian PUPera, dan Korlantas semua dalam keadaan siap. Ternyata di luar prediksi, di Brebes Ekstrim ini menjadi momok kepada semua pemudik. Ini sangat sungguh di luar dugaan, gitu loh. Oleh karena itu, Komisi 5 sesuai dengan peraturan tata tertib DPR RI pasal 68, saya sendiri akan mengusulkan panitia kerja dalam rangka menginvestigasi dari beberapa angka pemudik ini. Artinya orang yang meninggal 17 orang itu adalah efek domino dari kemacetan ini. Mereka kekurangan karena terhidrasi, kekurangan makan minum, kemudian ambulan nggak bisa masuk untuk membantu terhadap pemudik ini. Oleh karena itu, sesuai dengan Undang-Undang 22 tahun 2009, kemudian Undang-Undang 22 tahun 2002 tentang kepolisian, PP nomor 15 tahun 2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol yang di bawah kewenangan Kementerian PUPera, ini harus ada investigasi khusus agar tidak terjadi lagi, karena semua pemudik yang memakai fasilitas jalan raya, tol atau juga non tol itu kan juga berpartisipasi kepada negara. Mereka semua sebagai pembayar pajak. Artinya negara harus memberikan fasilitas yang lebih, tidak seperti sekarang. Ya. Pak Nizar, pada saat sebelumnya tol ini akan diresmikan, akan digunakan, pemerintah sendiri apakah sudah melaporkan memang rest area nanti bagaimana? Betul. Koordinasinya seperti apa sih, Pak? Seperti apa, Pak? Karena memang kan rest area ini seharusnya sekurang-kurangnya setiap 50 km ada ya? Rest area di dalam tol itu merupakan keharusan, karena memang sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2015 itu. Tapi karena ini sangat dipaksakan, mestinya tol yang terakhir ini Palimanan Pejagan Brebes ini tidak perlu dipakai, artinya belum siap untuk dipakai. Maksudnya pemerintah membangun tol itu sampai Semarang. Kalau sudah semua infrastruktur itu siap, infrastruktur yang saya katakan itu bukan hanyalah jalan tolnya, tapi juga jalan non tol, yaitu arteri nasional. Kita tahu di Brebes Ekstrim ini ada 3 permasalahan. Setelah keluar dari Brebes itu akan bertemu jalan persimpangan yang bertemu dari jalur lintas selatan. Setelah itu banyak SPBU dan lampu-lampu yang memperlambat terhadap jarak atau jarak dari mobil itu sendiri. Kemudian ini juga menjadi masalah dalam pembayaran tol non tunai dan tunai. Mestinya dalam SPM-nya, standar pelayanan minimumnya, itu tidak lebih dari 7 detik. Baik. Tapi apa yang terjadi itu lebih dari 7 detik. Sehingga sangat murah sekali kemacetan itu, Mbak. Ya, Pak Nizar, Anda sebagai wakil dari masyarakat, apakah sudah menanyakan langsung ke pemerintah kalau memang dipaksa, kenapa harus dipaksakan dan harus menimbulkan korban jiwa akhirnya? Ya, ini kita kan berpedoman terhadap laporan Kementerian PUPera bahwa jalan tol yang baru yang telah disampaikan oleh Pak Presiden itu sudah siap. Namun kesiapannya setelah itu dilalui, orang sama-sama berharap kalau jalur Jakarta Brebes itu normalnya 3,5 jam. Karena terkumpul dalam satu titik, akhirnya volume kendaraan melebihi kapasitas. Sehingga yang asalnya 3,5 jam menjadi 12 sampai 18 jam. Ini menandakan sangat dipaksakan oleh pemerintah. Yang sangat kita sayangkan, ini koordinasi dari pemerintah sangat terkesan saling menyalahkan. Kementerian Perhubungan menyalahkan Kementerian PUPera karena jalan tol tidak siap. Semestinya tidak boleh begitu. Mestinya ada kerjasama yang baik sehingga hal-hal yang tidak perlu terjadi tidak perlu didengar oleh masyarakat. Baik, ya. Pak Nizar, ini di sini juga ada Pak Asik ya, salah satu pemudik yang kemarin melakukan mudik hingga 3 hari kalau di total. Pak Asik, ada yang ingin Anda sampaikan ke Pak Nizar sebagai wakil rakyat?
Ya, baik seperti yang disampaikan Pak Nizar tadi ya, bahwa memang infrastruktur ini jadi penting. Jadi tidak hanya tol seperti tadi Pak Nizar sampaikan, bahwa fasilitas pendukung dari tol ini yang saya pikir pemerintah belum ngeh gitu kan, bahwa itu sangat penting buat kami sebagai pengguna jalan. Seperti rest area, itu sangat urgent buat kami gitu kan. Berikutnya adalah tentang jalan-jalan arterinya. Itu juga saya lihat masih belum jadi betul ya. Jadi pada saat kita melintas sana, selain juga kecil ya, itu bahu jalan pun masih berantakan gitu kan. Itu yang menyebabkan kita mungkin juga banyak korban jadinya, karena memang di sana sangat tidak layak untuk kita lewatin jadinya gitu, Mbak. Baik. Pak Nizar, apakah nanti kemudian hasil evaluasi ini akan dibicarakan lagi dengan pihak Kemenpupera dan juga Kementerian Perhubungan? Kapan kira-kira Pak akan dilakukan, Pak? Kita akan rapat lagi H+7 dalam minggu besok ini mulai Senin. Saya sendiri akan mengusulkan kepada pimpinan Komisi 5 karena sesuai dengan Tatib DPR RI nomor 1 tahun 2014 bahwa salah satu alat kelengkapan diperbolehkan untuk membuat panja. Panja ini dengan batas tertentu untuk menginvestigasi. Kita ingin melihat secara utuh beserta dengan solusinya. Sebagai anggota DPR, kita diberi wewenang oleh undang-undang dalam fungsi pengawasan, penjaga undang-undang. Apakah undang-undang yang telah dimandatkan sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk Kementerian Perhubungan, untuk Kementerian Pupera dan Korlantas ini sudah berjalan sepenuhnya. Tapi dari beberapa kejadian ini sungguh sangat disayangkan dengan adanya 17 orang yang meninggal akibat dari kemacetan ini. Bagaimanapun juga kita dari anggota Komisi 5 sangat prihatin dan juga prihatin juga karena pemerintah tidak bisa merekayasa jalur yang ada di Brebes itu dan tidak bisa mengantisipasi jauh-jauh hari. Padahal rapat-rapat sebelumnya mereka sangat optimis, pemerintah sangat optimis dan lebih siap dari tahun 2015. Namun apa yang terjadi, kita sudah sangat tahu bahwa tol Brebes exit-nya itu arteri nasionalnya sudah tidak siap. Betul apa yang dikatakan oleh Pak Asif tadi, karena rest area-nya juga belum siap, jalur SPBU di tol juga belum siap. Baik, ini Pak, akan kita tanyakan juga. Baik Pak Nizar, kita akan tunggu nanti bagaimana hasil investigasinya. Saya akan menanyakan hal itu, apakah bisa diterapkan di mudik tahun depan. Jangan dijawab dulu, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap di sini di Apa Kabar Indonesia akhir pekan.